Halo semuanya. Halo semuanya. Sebelumnya kita mau ngobrol-ngobrol. Jadi, kok itu mah langsung sih? Enggak lah, kita kan ini dulu pembukaan dulu kan, dong. Pembukaan dulu ya. Kembali lagi. Kok kembali lagi? Kan kita sih? belum. Iya. Itu udah, Bang. Halo kawan-kawan semua. Ya, kita di sini mau Kenalin nih ya podcast yang baru ya. Podcast baru yang nggak ada mungkin di Fakultas Pertanian atau di univ-univ lain. Baru ini. Nama podcast kita apa namanya? Ngobrol nepi sebe. Enggak. Bukan. Itu kan ini. Apa? Halo kawan-kawan semua. Ya, kita di sini bikin podcast nih untuk para mahasiswa. Jadi kita di podcast ini kita ngebahas seputar dunia kampus sama kebiasaan-kebiasaan mahasiswa. Ya, benar. Nama podcast kita ini Pojok Kantin. Karena bener-bener di pojok kantin gitu. Pojok kantin. Iya. Kalau yang belum tahu di mana nih, Mal? Di Univ di Unsika kita. Iya. Sebelumnya gue mau kenalin diri dulu nih. Nama gue Kemal dari Fakultas Pertanian semester 5 saat ini sama temen gue. Nah, nama gue Gufron dari Fakultas Pertanian juga dan juga dari semester 5. Tapi kelihatan dari semester 12. Buset, lama banget. Ya, dari podcast kita ini punya tagline nih. Apa tuh? Pojok kantin. Ngobrol nebi sebe sebelum subuh. Iya. Oke, untuk awalan dan episode pertama ini kita mau ngebahas dari tujuan adanya podcast kita nih. Tujuannya apa tuh? Tujuannya apaan tuh? Iya, tujuannya kita pertama sih bikin podcast ini karena iseng kali ya. Iya, iseng banget. Ini iseng banget. Karena gabut mungkin ya. Gabut. Kuliah masih daring, terus perkembangannya gini-gini aja, udah ada perubahan. Jadi ya setidaknya ada kegiatan yang kita lakuin lah selain di luar organisasi. Ya. Benar. Namanya Namanya juga mahasiswa gabut kan. Iya. Kalau dari lu sendiri nih, kegiatan lu apa nih? Kalau gue sih ya gini-gini aja jadi mahasiswa tuh. Kadang-kadang ya kuliah online di rumah sambil tiduran. Iya benar. Join. Udah kita tinggalin gitu kan. Tahu-tahu dipanggil Gufron, Kemal. Absen aja kan. Iya. Gitu. Dan tujuan kita tuh ngobrol-ngobrol santai seputar dunia kampus, seputar mahasiswa, tingkah laku mahasiswa yang berbagai macam orang, latar belakangnya. Dan untuk awalan kita mau ngebahas soal transisi nih, brother. Transisi dari mahasiswa luring, daring, terus luring lagi nih. Iya, katanya itu tahun depan kan mau luring lagi. Itu dari menurut lu gimana sih transisi itu? Ya menurut gua gimana ya? Belum ada kesiapan juga dari kampus kan. Belum kesiapan. Dari yang tadinya daring ke luring, terus ke daring lagi. Iya. Berarti kaget lah ya. Kaget mahasiswa ini. Kalau dari gua sendiri mungkin kita mahasiswa yang Hamin satu daring lah ya, kita Hamin satu daring ya, baru beberapa bulan kuliah dan pertama masuk mungkin kita udah terbiasa lah ya dengan luring. Kita udah bertemu dengan satu angkatan, dengan dosen, bertemu langsung, jadi udah sedikit mengenal lah ya dengan dunia perkuliahan. Terus sebenarnya itu juga kasihan juga sama yang tahun baru sekarang ini, mahasiswa yang sekarang. Gimana tuh? Baru masuk udah online. Iya. Belum kenal sama kampus. Gedung Opon aja nggak tahu. Iya. Gedung Opon di mana gue tanya. Gedung Opon kan di tengah. Oh, di tengah. Berarti sekarang udah bukan kelas ya bukan kelas sekarang. Karena zaman kita itu masih kelas gitu, kuliah di situ. Bener. Karena kan tahu sendiri ya Fakultas Pertanian itu kelasnya di mana-mana dan gedungnya di mana-mana. Kita di lahan, kita di sawah itu tempat kita mencari ilmu berarti. Iya, betul banget. Dan sekarang itu yang gue lihat ya, mahasiswa yang daring itu mereka kaku. Ngerti gak sih? Kaku gitu. Jadi ketemu kaku dosen. Gimana tuh? Kakunya kayak gue nyapa ke dosen kayak gimana ya gitu.
Soalnya beda kan sama guru nih. Kayak guru tuh kita ngeliat guru kayak wah was-was nih. Nah, was-was. Ngeliat rapihin baju, rapihin rambut kan. Kayak sekarang Ki kita depan dosen kita ngerokok atau biasa juga kan. Iya, jadi kaget gitu. Kayaknya kita harus belum kenal nih, ini dosen atau bukan? Iya, kadang dosen, bang, gitu kan. Salah manggil gitu. Iya, bang, teh gitu. Maaf saya dosen. Saya dosen. Oh iya, gitu. Takutnya kan kaget dia kayak, oh dari mana? Dari Unsika. Oh dari Unsika. Lagi ngisi materi, iya lagi ngisi materi. Ternyata dosen kita gitu kan. Berdiri salah di depan. Manggil gitu kan. Nggak tahu nih dosen, wah dosen nih. Kaget banget. Itu gue ngalamin banget tuh gitu. Ngalamin banget mungkin dari teman-teman ya. Bener gak ngalamin banget kan? Waktu itu ada mahasiswa. Jadi ceritanya mahasiswa itu tuh gini ceritanya. Ada dosen di situ deh ngasih materi di penyuluhan kayak gitu. Oh iya. Cuman mungkin nggak tahu kali ya, jadi dikira itu cutting gitu, cutting. Nah, di situ mungkin dari gue sendiri ada sisi positif sama negatifnya kali ya. Positifnya mungkin gimana? Positifnya dia bagusnya itu dia bertanya ya, bertanya. Oh dari Unsika, dari ini. Mungkin kalau misalkan yang bener-bener plek nggak tahu apa-apa, kayak cuek aja gitu. Mungkin untungnya dia nanya kayak dari mana, gini. Dan ya negatifnya mungkin kurangnya sosialisasi, kurangnya bertanya dan kurang melihat mungkin ya. Jadi ini hanya di situ-situ aja gitu. Dampaknya online ini kan. Iya, dampaknya online gitu. Karena ya apalagi sekarang kan banyak dosen-dosen baru gitu. Nah, dosen-dosen itu baru dia. yang sampai saat ini pun mungkin ada dosen yang baru yang sama sekali nggak dikenal sama mahasiswa. Sebenarnya gue juga nggak tahu. Bener, dosen yang baru sama dosen yang lama tuh hampir sama gitu. Sekarang hampir. Iya. Kelihatannya ini dosen atau bukan gitu kan. Iya benar. Nyapa, bro. Gue dosen. Gue dosen anjing gitu. Jangan. Pak maaf. Oh Pak maaf Pak. Benar. Ya sama sekarang ini COVID masih ada. Bener gak sih? Bener sih. Kawan, COVID masih ada. Kalau dari gua sendiri ya, kayak ngelihat COVID ini kayak ibarat mantan, guys. Kenapa tuh mantan? Kayak mungkin ya udah lah ya. Maksudnya COVID udah mulai menurun, tapi kenangan itu masih ada. Nah, masih ada. Iya, kenangannya itu masih ada. Udah 2 tahun. Iya. Jadi kenangannya itu masih ada, masih kayak ada yang pakai masker, ada yang masih kayak lu COVID ya gitu. Parnoan gitu kan. Gitu. Parnoan. Bener. Padahal kan mantan kan ya udah ini ya udah gitu kan putus, nggak usah ada. Nggak usah ya. Kenangan-kenangan lagi lah ya. Tutup kubur saja dalam-dalam. Di kampus ini juga masih nerapin ini. Apa tuh? Jadi di kampus ini masih jaga jarak gitu. Jaga jarak. Oh, tapi kayaknya kelihatannya masih kagak sih ya. Iya, soalnya apa ya, dosen, mahasiswa udah ada yang masuk. Benar. Udah ada yang offline juga kan dari fakultas lain. Cuman fakultas kita tuh gimana gitu kan. Belum ada. Kelas juga nggak ada. Fakultas udah kayak apa tuh? Puskesmas. Udah kayak puskesmas. Belum bangun-bangun ya. Jadi spill kita ya. Aduh, mungkin geram kali ya kita. Geram gitu. Melihat fakultas yang begitu indah. Dari rumah ke sini lihat fakultas nggak ada rumah-rumah. Ya gimana ya, sehari lah berubah gitu. Ada tanaman lah di depan gitu kan. Ini gersang kelihatannya. Apa-apa berantakan gitu. Jadi apalagi sekarang nih kawan, ada lu tahu nggak sih ada yang kalau kita masuk mall itu kita harus nge-scan yang peduli lindungi. Oh iya, yang depan fakultas sama depan gerbang kan. Iya ada kan tuh yang gitu pernah lihat gitu. Tuh, ya. Ya itu tuh kayak ibarat itu nih. Fungsinya nggak ada. Apa ya? Udah bingung. Itu kayak ya udah gua lewat gua gak disuruh nah itu kirain gue tuh scan itu buat masuk gitu kan. Harus scan, masuk tuh harus scan. Nggak taunya dibaca peduli lindungi. Hanya kata-kata, sebatas kata-kata. Nggak digunain sama aja bohong. Kan peduli lindungi. Kita udah kan peduli nih ngeliatin, kita peduli. Terus kita lindungi nih biar nggak ketabrak nih. Benar. Gitu. Sama kayak gue ngelihat itu tuh kayak tahu nggak sih lu pelang yang buat ngepel nih? Ada di situ awas licin lantai. Gitu. Lantai licin. Iya gitu. Tahu. Kita lewat gitu. Lewat aja itu. Nggak jadi masalah. Iya nggak jadi masalah. Itu hanya sebatas kata. Tapi apa? Nggak ada. Iya benar. Nggak ada kelanjutannya. Nggak ada kelanjutannya. Kayak nggak jelas gitu sih sebenarnya. Jadi
menurut gua buang-buang apa ya? Duit sih. Iya kan kemarin dibikin kan. Dibikin gedung buat fakultas kita. Bener banget. Apa gitu nggak ada gunanya kan? Bener. Cuman lihat. Ya, kawan-kawan di rumah yang nonton gitu ataupun yang datang hadir di sini, ngobrol-obrolan tadi kita udah lumayan ya, banyak kita ngobrol. Ya, banyak. Iya, mungkin dari teman-teman sendiri nih ada yang ingin menyampaikan, "Wih, gini nih Bang, gini nih," gitu kan. Kalau kesah lah ya, iya, jadi mahasiswa. Boleh. Iya, mungkin boleh. Gimana, Bang? Kalau pandangan lu sekarang ngelihat kampus kita yang kayak gini nih, yang ya, ada apa adanya lah. Apa adanya, mungkin ada yang ngumpul di kantin tapi kagak diusir, padahal kan masih Covid itu kumpul-kumpul gini kan sih? Pandangannya gimana? Ya, lu menurut lu kondisi mahasiswa saat Covid kayak gini efektif gak sih saat daring kayak gini? Mending luring apa daring sih? Efektif atau tidak? Kalau kita berbicara, ya? Gue ingat kemarin itu ada mata kuliah yang ngebahas tentang efektif dan efektivitas. Apa tuh? Kalau efektif itu satuan luas biasanya. Iya, kalau efektif itu satuan waktu gitu ya. Kalau tadi berbicara tentang efektif, berarti satuan luas nih. Luas. Kita berbicara soal satuan luas berarti kan. Berarti luas. Ya, menurut gua kalau luas itu berarti setiap per totalin. Jadi seluruhnya kita ngebahas tentang tadi efektif atau tidaknya. Menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih ya nggak efektif banget sih. Tergantung dari kitanya aja, mahasiswa kita. Ya kalau ada dari atasan ngelarang kumpul-kumpul ya kita bubar. Ya, bubar. Bener. Tapi nanti kumpul lagi. Jadi dia udah kita kumpul, datang nih bubar. Oke, kita mencar. Kita kumpul lagi. Kontak-kontak lagi. Kan dibubarin doang. Pergi tuh orangnya. Kumpul lagi. Jadi nggak dibasmi. Kalau ibarat hama nih, ya kita udah hama yang pergi nih, datang lagi nih. Kalau nggak dibasmi nih pakai insektisida, kumpul lagi. Ya gitu-gitu aja. Udah. Berarti ya kalau misalkan emang pengen ada larangan ya udah dikunci aja, bener gak sih? Kunci fakultas ya. Kunci. Atau depan gerbang ini kunci nih. Bener. Kunci aja, gak usah ada yang masuk kan. Ya berarti para petinggi-petinggi juga nggak masuk dong. Kerjanya apa? Dan ya untuk dari pandangan gua tentang efektif atau tidaknya, kayaknya sih lebih efektif kita di daring sih gitu. Kenapa tuh? Karena kita awal itu udah daring. Kita awal semester itu udah daring, kawan. Jadi pas kita mau ke luring itu kita kaget nanti takutnya gitu. Wah, kemarin mata kuliah ini gue jarang masuk nih, cuman join Zoom, kita tidur kan. Nah, itu dia. Itu benar sih. Nanti jadi pas datang, oh ternyata gini materi udah sampai sini loh. Gitu. Belum ada kenyamanan. Betul. Belum ada kenyamanan. Sama ini. Kalau misalkan dari lo, daring apa luring? Kalau gue sih luring sih. Luring. Kenapa tuh? Ya lebih nyaman aja kalau luring. Ya dapat duit ya buat di kampus. Setiap hari kan dapat duit nih, ngalir. Kalau daring ya di rumah aja terus. Diomongin kan, tidur terus. Kerjaan mandi cuma sekali sore doang. Nah, itu dia. Manfaat luring juga kan banyak pengalaman. Iya, benar. Di kampus tuh ngapain aja? Benar. Ketemu temen tiap hari, ya kan? Ketemu gebetan. Nah, itu dia. Ya cuci mata lah ya. Mata bener. Enggak ngelihatnya tuh enggak ngelihat laptop lagi, enggak ngelihat. Pusing. Mata pusing lah tuh. Bantal lagi, kasur lagi, kamar lagi gitu kan. Kamar mandi, dapur, kamar. Gitu. Kamar mandi, dapur, kamar. Iya. Kamar mandi, dapur, kamar. Itu aja bolak-balik. Jadi kamar mandi ya? Mandi. Kan kegiatan kita bertambah kan di kamar mandi. Mandi dulu. Iya. Kita di kamar mandi juga kegiatan ada sebenarnya, mandi kan. Terus kita ngaca lama nih gitu. Rapi-rapi dulu lah. Buka laptop, set, liatin sebentar, matiin. Iya. Dikirain gua buka laptop di kamar mandi. Enggak lah. Ya kali. Ambil mandi dong. Iya. Ngapain tuh? Nonton anime bisa kan. Kalau enggak dengerin. Kalau nggak liatin berita kan. Benar, berita. Kalau nggak on cam kan harus on cam nih. Ada dosen harus on cam. Kita ke WC harus tetap on cam nih. Kita bawa laptop. Gitu bisa aja.
bener sih kayak ada plus minusnya gitu. Kita mau luring ada plus minusnya. Kita mau daring ya banyaknya minusnya sih. Banyak minusnya. Daring juga. Bener kayak ya mahasiswanya kurang lah jadi. Kurang. Pemahaman materi pun kayaknya kurang banget. Kuring gitu kan. Bener. Kurang banget. Jadi apalagi kan kita fakultas pertanian ya, apa sih pertanian kan gitu, harus banyak gerak lapang, harus banyak praktikum gitu. Kalau di daring kita mau main apa gitu kan, kita arpesmon nanam di aplikasi kan, bener arpesmon di Shopee kan, di Shopee nanam beras gitu kan, enggak cekot beras gitu kan, gitu. Jadi kayak harus banyak. Nggak apa-apa sih kalau dari gue sendiri mau daring atau luring gitu, tapi kalau untuk materi mungkin kuliah mending daring sih. Jadi nanti setiap beberapa pertemuan sekali ada praktikum kan. Sekarang udah ada tuh. Sekarang gitu udah ada kan di Fakultas Pertanian kita kayak udah banyak sih sekarang. Iya, alhamdulillah ya kan. Sama kita juga kan sibuk nih di lahan. Nah, itu iya dia kan? sibuk kita di lahan. Ngerjain sekarang kan kemarin juga kan ada kegiatan gitu. Banyak sih kegiatan. Dari setiap ormawa kan ada kegiatan gitu. Di situ sih paling kalau dari gue sendiri buat ngegali potensi sama ngegali ilmu pengalaman gitu di organisasi gitu. Gue ngedapetin daring itu ya luring itu di organisasi. Benar sih, organisasi kita banyak luring biar kenal lah satu sama lain. Benar banget. Iya. Ada lagi yang mau dibahas? Mungkin kalau izin COVID sih ya. Gimana? Izin COVID kayak gimana tuh di kampus gitu, gimana gitu. Sebenarnya ada plus minusnya gitu izin COVID tuh. Kita izin dalam bentuk kertas itu dari kampus itu apa ya, kurang gitu. Oh iya. Kan misalkan nih izin nih harus dari kampus, ada izin kampus nih COVID, kita dikasih apa namanya lembaran. Boleh nggak sama orang tua gitu kan. Iya. Izin ke kampus harus pakai surat, tanda tangan ya. Itu lebih ribet. Ribetnya kenapa tuh? Banget sih. Ya mungkin kayak apa ya, semenjak COVID ini perizinan kampus ini kayak dipersulit. Kalau ada apa namanya aktivitas di kampus dikurangin, jadi benar. Sebenarnya itu hal-hal positif malah dikurangin. Iya benar. Seharusnya nambah pengalaman malah mengurangi. Iya benar. Malah jadi, hal negatif gitu ya. Rame itu hal negatif gitu ya. Hal negatifnya malah rame, bukan hal positif. Iya. Kayak kalau dari gue sendiri tentang izin COVID itu kayak apa ya? Kayak sebenarnya tuh gini kawan. Di dunia itu ada 2 larangan doang. Apa tuh? Ada 2 larangan sebenarnya ya. Yang nggak izin COVID itu tuh nggak penting menurut gua. Beneran kayak peraturan itu ada 2 doang. Apa tuh? Yang pertama ngerokok di pom bensin. Sama yang kedua itu ke masjid nggak boleh pakai sendal. Kenapa tuh? Gitu. Iya, itu kan 2 itu peraturan. Masuk ke masjid jangan pakai sendal. Bener kan? Bener. Cuman 2 itu doang yang sebenarnya. Ngerokok di pom bensin nggak boleh. Meledak sendal. Sama lu masuk masjid nggak boleh nih pakai sendal nih. Bener sih. Itu doang. Jadi gua cuman mengikuti 2 peraturan. Berarti izin nggak usah. Gua kayak izin apa sih gitu kan? Atau ngelihat kita sehat gini gitu. Sehat kita benar-benar kita sehat, nggak bersin-bersin, nggak batuk kan. Yang penting jaga imunitas gitu. Kan ada yang batuk. Kenapa ada yang batuk? Terus kalau COVID kayak gini kan berarti ada pengaruhnya nggak sih sama mahasiswa, terutama mahasiswa baru gitu atau yang semester sekarang? Kalau menurut lo gimana nih? Ke UKT-nya mungkin atau pembiayaan apa? Ini kalau menurut lo gimana nih? Lu dulu deh, gimana deh? Kalau menurut gue sih ngaruh ya. Kita ya gimana ya, mahasiswa baru belum mencobakan fasilitas di kampus, tapi ya udah dibayar UKT semahal itu gitu kan. Iya. Full lah ya. Full malahan. Seharusnya dari pihak kampus ya ada toleransi lah ya, setengahnya gitu kan. Aturan. Oh berarti nambah nih, jadi bukan 2 dari 3 nih. Aturan gitu kan. Iya benar. Jadi ya membebani gitu. Mahasiswa yang kurang mampu gitu kan. Sama sih kalau dari pandangan gue sendiri tentang ngaruh atau enggaknya ya, tentang pembayaran UKT sendiri sama gue punya pemikiran yang sama. Kayak kalau misalkan emang
kita lihat dulu nih latar belakang si mahasiswanya. Iya benar sih, benar. Emang sekiranya dia mampu, bolehlah nggak jadi masalah lah ya gitu. Apa-apa. Dan kalau yang memang tidak mampu ya tolong gitu kan, bisa diringankan gitu. Nah, dan diringankan mungkin ada peraturan yang silakan isi formulir ini, ada persyaratan-persyaratannya. Nah, persyaratannya itu loh yang bikin pusingnya tuh. Ribet gitu kan, banyak peraturan banyak harus ada ini bener gitu. Jadi dalam jangka waktu yang mepet gitu rasain kan gimana. Nah itu kemarin ngerasain gue juga. Jadi kayak kasihan gitu kan, apalagi mahasiswa baru yang pengen kuliah ngelihat UKT semahal itu gitu ya. Mungkin dari kita kalangan yang sederhana ya mungkin mahal itu kan. Sebenarnya mahal itu. Bener gitu. Jadi kayak dari gua pandangannya gitu, kayak ngaruh banget. Apalagi buat UKT, apalagi sama sikap dan perilaku gitu ya sama mahasiswa baru sekarang. Bener. Ya itu udah luar biasa. Perubahannya beda banget gitu. Dari yang online ke offline. Ya betul banget. Mungkin nanti kita ngebahas soal mahasiswa yang semakin dalam di episode selanjutnya. Benar. Oke, jadi jangan bosan, pantengin terus di podcast kita di Pojok Kantin. Ngobrol nepi sebelum subuh. Nah, Pojok Kantin ngobrol nepi sebelum subuh.